pertama. Terberat kedua itu mencari kebutuhan bahan ajar apa yang bisa menjadi suplemen untuk orang lain. Kemudian saya harus menentukan subjek yang paling membutuhkan. Apakah saya harus menulis buku untuk SD, apakah SMP, SMA, SMK, atau saya harus menulis untuk perguruan tinggi. Itu biasanya menentukan itu yang saya perlu riset kecil di lapangan, itu ketersediaan bahan ajar tuh seperti apa. Nah, kaitannya kalau saya harus melakukan riset kecil di lapangan, waktu tadi itu yang kurang. Jadi saya harus tidak hanya mengambil sampel satu sekolah, saya tanyakan butuhnya bahan ajar apa, kemudian dari jawaban sampel yang hanya satu itu saya jadikan landasan untuk membuat bahan ajar, kan tidak bisa. Jadi saya harus cari sampel beberapa sekolah, dari jawaban sekolah-sekolah itu baru saya menentukan bahan ajar apa yang akan saya buat. Dari jawaban itu kan akan menguat, oh di bahasa Indonesia sulit, oke, di bahasa Indonesia sulit. Kemudian di bahasa Indonesia itu kan luas, terus ada lagi di dalamnya, di materi apa yang siswa itu sulit. Nah, itu kan yang harus tentukan. Nah, waktunya itu saya yang nggak ada. Kalau saya harus memperkira-kirakan, saya mau buat semau saya mau buat bahan ajar A, ternyata bahan ajar yang saya buat itu tidak dibutuhkan, kan percuma. Itu yang nomor 2. Kemudian tantangan yang nomor 3 itu pada konten materi. Saya sudah biasa berhadapan dengan mahasiswa, saya tidak setiap hari berhadapan dengan siswa. Jadi kalau saya harus membuat bahan ajar yang berbasis untuk SD, SMP, dan SMA, saya khawatir muatan konten yang saya buat itu kurang sesuai, kurang relevan, dan bahkan mungkin nggak masuk ke mereka. Karena saya sehari-harinya ngajarnya perguruan tinggi, yang notabene bahan ajar perguruan tinggi itu tidak perlu terlalu dibuat lah, karena buku referensi itu banyak. Ya, paham nggak? Iya. Jadi sintaksis tanpa saya buat bahan ajarnya, ada tersedia banyak buku sintaksis. Morfologi tanpa saya buat bahan ajarnya, sudah banyak buku morfologi. Paling yang saya buat adalah PowerPoint, saya membuat modulnya, seperti itu saja. Saya tidak pernah sampai membuat bahan ajar yang terlalu berat sehingga itu bisa mengganggu administrasi lainnya. Ini terdengar di sana? Oh, oke. Jadi itu mungkin tantangan terberat yang, dan itu cara mengatasi dipaksakan buat, atau cara mengatasi saya kemarin sampai buat bahan ajar 2 untuk SMA itu kolaborasi. Kalau sendiri tidak bisa, tidak selesai. Jadi saya kemarin berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Universitas Muhammadiyah Jember, 3 orang. Jadi 3 orang ini satu buku dibagi 3, kan itu lebih ringan. Kalau saya sendirian harus buat, gak bisa selesai dalam waktu mungkin 1 semester itu gak bisa. Jadi kita bagi tuh satu buku utuh materinya, kita buat kerangkanya, kemudian dari kerangka itu kita bagi menjadi 3 dan di deadline. Nanti di bulan ini, tanggal ini kita harus selesai dan harus masuk editorial, setelah dari editorial masuk ke penerbitan. Itu cara mengatasi. Cara mengatasi pertama, meskipun kita membentuk kolaborasi, kalau kita tidak dipaksakan mengerjakan, nggak selesai. Semuanya harus dipaksakan, konsisten, dan disiplin. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses Ibu menentukan topik atau materi yang akan dimasukkan ke dalam bahan ajar yang Ibu buat? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya menentukan topik itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan semau saya. Kebutuhannya apa? Yang paling dibutuhkan di lapangan itu apa? Karena kemarin itu kesulitannya adalah menganalisis cerpen, jadi saya buat bahan ajar itu tentang materi teks cerpen.
Gitu. Jadi pertanyaan yang ketiga adalah apakah Ibu mengikuti pedoman tertentu atau standar khusus dalam penyusunan bahan ajar tersebut? Pasti. Kalau mengikuti pedoman itu kita bisa punya isi bahan ajar itu yang konsisten. Misal, dalam satu buku itu terdiri dari beberapa bab. Ya, bab 1 sampai bab 7 misalnya. Bab 1 sampai bab 7 itu kekonsistenan kontennya tuh harus sama. Misalnya bab 1 isinya materi, setelah materi ada soal, setelah ada soal ada rubrik penilaian. Maka bab 2 juga harus seperti itu. Jangan tidak sama antara bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 7 tuh nggak sama, itu nanti akan merepotkan yang baca. Jadi pasti saya menyesuaikan dengan pedoman, tergantung dari jenis bahan ajar yang akan saya buat. Kalau saya buat modul, maka pedoman penyusunan modul tuh apa? Kalau saya membuat buku teks, pedoman untuk buku teks tuh apa? Kalian dulu kan pernah ada mata kuliah telaah buku teks. Di telaah buku teks tuh ada 65 butir standar untuk menyusun buku teks. Maka saya ikuti itu. Itu namanya saya ngikuti pedoman. Dan lebih mudah kalau kita ngikuti pedoman. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memastikan bahan ajar yang Ibu buat itu relevan dan mudah dipahami oleh mahasiswa atau siswa yang berlatar belakang beda? Pertama, kalau sudah selesai, saya menggunakan orang lain untuk mereview. Entah itu orang yang memang membutuhkan bahan ajar itu atau orang yang pakar. Gitu. Misal, saya sudah buat bahan ajar nih untuk siswa. Saya reviewkan ke guru karena yang paling ngerti itu guru. Review kedua adalah pakar. Misalnya profesor yang memang menggeluti di bidang ajar. Jadi pastinya tidak saya review sendiri. Mata banyak itu lebih baik dibandingkan dua mata saya. Karena saya mungkin ada tipu, saya mungkin ada hal yang tidak update, jadi bisa direview oleh mereka. Kemudian review pihak ketiga adalah yang make, siswa. Saya uji publikkan ke mereka, becah. Kemudian mereka mengisi respon. Bagaimana tanggapan tentang ini, kurang apa, itu mereka yang harus tahu. Karena yang paling nanti berdampak adalah yang make. Kalau orang yang mereview itu sesuai dengan teorinya, tapi kalau yang make adalah efeknya. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Ibu memperbaiki bahan ajar dan apa saja yang bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan revisi? Kalau seberapa sering itu saya biasanya dalam satu kali pembuatan bahan ajar itu 3 kali review dengan 3 orang yang berbeda. Artinya kalau mau dibilang sering ya bisa, dibilang jarang ya juga tidak. Karena saya menginginkan bahan ajar yang saya buat ini betul-betul relevan. Artinya dalam satu kali pembuatan tuh biasanya saya 3 kali review. Dari 3 pihak yang saya sebutkan tadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu dalam mengintegrasikan teknologi atau media teraktif di dalam media ajar? Iya, jadi saya setidaknya kalau dari bahan ajar yang saya buat itu kemarin, misalnya materi itu ada perintah untuk menyimak video, ya kan pastinya harus ada kegiatan proyek ya, proyek based learning. Proyek based learningnya contohnya adalah menyimak video. Nah, video kan tidak mungkin dimasukkan ke buku ajar yang modelnya teks. Nah, maka yang saya pasang adalah tautan hyperlink. Nah, tautan hyperlink itu kalau diklik langsung nyambung ke videonya. Pakai lah pastinya. Kemudian contoh-contoh yang saya masukkan, gambar-gambar yang saya masukkan itu 3 dimensi, bukan model kartu, supaya tampak nyata. Lagi? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menyesuaikan penulisan bahan ajar untuk mata kuliah yang sifatnya teori dibandingkan dengan yang lebih praktis?
Kalau menyesuaikan penulisan, ya karena kan tadi dibagi dua antara teori dengan praktis. Kalau yang praktis saya tidak memberikan narasi yang banyak, tapi lebih banyak memberikan narasi yang instruksional. Kalau yang praktis ya, tapi kalau yang teori saya akan lebih banyak menuliskan yang bersifat narasi. Untuk memperbaiki itu saya sering-sering, satu, lihat KBBI, dua, update bahasa-bahasa yang kadang saya mungkin kurang mengikuti, itu tuh saya cari di KBBI. Misalnya saya mau menulis penyalahgunaan, saya ragu penyalahgunaan ini ditulis rangkai atau ditulis terpisah. Nah, saya itu cari di KBBI. Oh, ternyata tulisannya tersambung, tulisnya serangkai. Pas saya perbaiki. Ya tetap di pedoman EYD, tetap di pedoman KBBI, tetap di pedoman penulisan, itu semuanya saya pakai. Terus? Selanjutnya, apa saran Ibu untuk dosen yang baru pertama kali menulis bahan ajar agar dapat menyusun materi yang berkualitas? Sarannya pertama buat kerangka. Pertama tuh harus buat kerangka dulu. Jangan tiba-tiba mau nulis pasti macet. Ya. Sebetulnya sebelum buat kerangka itu analisis dulu, analisis lapangan, analisis kebutuhan. Supaya apa? Bahan ajar yang kita buat itu terpakai. Paham ya? Analisis kebutuhan. Mahasiswa butuhnya apa? Siswa SMK butuhnya apa nih? Siswa SMP butuhnya apa nih? Kan gitu. Ya. Nah, setelah tahu kebutuhannya apa, buat kerangka. Kerangka dulu. Buku ini mau dijadikan berapa bab? Setiap bab isinya apa? Itu dibuat dulu kerangkanya. Setelah dibuat kerangka pertama mulai nulis. Itu. Jadi jangan langsung saya mau nulis, satu nggak bisa. Jadi pertama analisis kebutuhan, dua menulis kerangka, yang ketiga menurunkan kerangka-kerangka itu menjadi konten-konten bahan ajar. Lagi? Baik, selanjutnya bagaimana umpan balik dari mahasiswa mempengaruhi pengembangan bahan ajar Ibu? Bisa diulang, Sat? Bagaimana umpan balik dari mahasiswa mempengaruhi pengembangan bahan ajar Ibu? Sangat. Umpan balik itu bagi saya penting. Umpan balik itu kan bagaimana pendapat mereka terhadap bahan ajar yang mereka gunakan. Nah, jadi saya terbuka terhadap umpan balik dari mereka, respon dari mereka, bukan hanya mahasiswa ya, yang pakai, responnya apa, kurangnya apa. Nah, itu jadi bahan pertimbangan untuk bahan ajar berikutnya. Misalnya bahan ajar Ibu terlalu kaku, kurang gambar, misalnya seperti itu ya, kurang ada kuis yang berupa permainan atau tugasnya terlalu monoton. Saya pernah dapat yang seperti itu, pernah dapat umpan balik yang seperti itu. Umpan balik yang seperti itu tentu akan saya perbaiki. Bisa memperbaikinya dengan buku yang dibuat itu, dengan cetakan berikutnya. Kalau kamu kan pernah punya buku cetakan pertama, cetakan kedua, edisi revisi gitu. Itu sebetulnya hasil dari umpan balik. Kalian pernah beli buku ya, bukunya sama, tapi kok yang buku satunya ini, misalnya bukunya Husnul dan Hasan tuh judulnya sama, plek sama, tapi kok bukunya Hasan ada bacaan edisi revisi. Nah, itu edisi revisi itu sebetulnya hasil dari umpan balik. Itu menandakan bahwa penulisnya bersikap terbuka terhadap umpan balik. Umpan balik itu bisa berupa masukan, bisa berupa kritik, bisa berupa hasil revisi, bisa berupa review, macam-macam. Yang jelas untuk kebaikan bahan ajar itu. Jadi pastinya seperti itu. Ini ada cetakan berapa, ada cetakan ketiga, cetakan berapa, saya nggak tahu ini ada. Mesti ada itu, mesti ada. Ini bukunya Prof. Sugiono ini kan dulu hanya penelitian kuantitatif, kualitatif, gak ada R&D-nya. Nah, ada nih perkembangan baru bahwa ada penelitian yang menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif, yaitu research and development. Karena ada perkembangan baru, ditambahkanlah, dicetak lagi. Karena ada penambahan di dalamnya. Itu namanya
fungsi dari umpan balik, dan setiap penulis tidak boleh bersikap tertutup terhadap umpan balik. Jangan buku lah orang jual kue, kalian diminta testimoninya kadang. Nah itu gunanya. Kurang ini, kurang pedas atau apa, atau dalamnya kurang apa. Baju, kalian jahit baju, pernah nggak mengembalikan baju karena sudah diukur, sudah dipotong, tapi ternyata itu umpan balik dari pemakai yang menggunakan. Jadi setiap karya itu pasti ada umpan balik. Karya-karyanya Pak Rosaki tahun 2006 sampai akhirnya seperti sekarang itu nggak tiba-tiba seperti sekarang Pak Rosaki itu. Jadi saya baca karyanya Pak Rus dari 2006 sampai sekarang jauh. Itu karena apa? Karena Pak Rus baca karya lain, belajar lagi karya lain. Dari situ berubah tuh proses kreatifnya, gayanya dan lain sebagainya. Gitu. Jelas? Pertanyaan selanjutnya dan sekaligus terakhir, menurut Ibu apa peran bahan ajar dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di kelas? Sangat berperan. Kalau saya katakan sangat berperan itu bagi tingkat sekolah. Sangat. Karena apa? Buku sekarang itu dipinjami perpus. Seperti anak saya, kan bukunya tidak beli. Tidak ada pembelian buku di MTS. Saya tidak tahu kalau di sekolah lain ya. Tapi di sekolah anak saya itu tidak ada pembelian buku. Semua buku utama itu dapat dari perpus. Dengan ketentuan tidak boleh rusak, harus dijaga, kalau hilang mengganti dan lain sebagainya. Otomatis buku itu tidak menjadi hak milik mereka. Buku itu kalau naik kelas akan dikembalikan. Tapi kalau ada bahan ajar pendamping untuk mereka, itu kan bermanfaat. Kalau di buku utama tidak ada, mereka bisa cari di buku pendamping bahan ajar. Buku morfologi memang ada, tapi kalau saya membuat bahan ajar sendiri yang mungkin bisa menyederhanakan morfologi yang sulit, itu kan berguna. Ini kan kalau kalian baca rumit gitu ya, seperti sintaksis, saya ngajar sintaksis tadi. Oh, preposisi itu ada 13, konjungsi itu ada 18. Tapi ternyata contohnya hampir-hampir sama. Daripada itu ternyata muncul di banyak jenis-jenis konjungsi, muncul di banyak jenis-jenis preposisi. Itu saya sederhanakan. Tapi tidak saya tulis dalam bahan ajar. Saya hanya menulisnya dalam bentuk PowerPoint yang mungkin bisa digolongkan bahan ajar tapi bukan buku. Artinya apa? Menyederhanakan sesuatu yang mungkin rumit dengan bahan ajar versi kita, versi saya kepada mahasiswa, dan itu efeknya luar biasa bagi mahasiswa yang tadinya nggak ngerti baca bukunya Abdul Khair, tapi setelah diringkas, disederhanakan oleh dosennya melalui bentuk bahan ajar yang lain, itu kan bermanfaat, efeknya luar biasa, kan gitu. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir dari kami, Ibu. Semoga jawaban-jawaban dari Ibu dapat bermanfaat dan jadi bekal kita suatu saat nanti. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.